Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Saya percaya dan saya yakin bahwa hari ini kita sudah menikmati kembali rahmat yang baru dari Tuhan. Setelah sepanjang malam saudara dan saya boleh beristirahat, pagi ini kita kembali dibangunkan dengan kekuatan yang baru yang kita dapat gunakan untuk menjalani segala aktivitas kita hari ini. Sahabat Cakrawala, doa dan harapan saya semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati tentunya. Pagi hari ini di edisi siar tanggal 25 November tahun 2020, kembali saya Letnan Jeffrey Manansang menjumpai semua sahabat dalam program acara Renungan Pagi Oasis Fajar, yang mana acara ini setiap pagi saya yakin dan percaya sudah menjadi kekuatan bagi kita semua, sudah menjadi sebuah penyemangat untuk menjalankan kehidupan kita di hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Sudah juga memberi sebuah motivasi kehidupan, bagaimana kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini, di pagi yang indah, di pagi yang dipenuhi dengan rahmat baru daripada Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu sebab kami tahu bahwa sepanjang malam Allah kami sudah menjaga kami. Ketika kami ada dalam peristirahatan, kami sudah dilindungi oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kami bangun lagi dengan kekuatan yang baru untuk menjalani setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami. Tetapi sebelumnya Bapa, kami ingin supaya hari ini kami dibekali dengan kekuatan firman-Mu, sehingga pagi ini dan juga seterusnya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, hamba berdoa biarlah Allah memberkati dan juga menolong, sehingga hamba-Mu boleh mengutarakan maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada hari kemarin kita sudah membahas mengenai asuransi untuk orang-orang yang percaya. Jaminan-jaminan kepastian yang diberikan kepada Allah untuk orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Nah, pagi ini sahabat Cakrawala, saya juga masih ingin berbicara hal yang sama, bagian yang kedua mengenai asuransi orang percaya. Bahwa saudara dan saya di dalam Kristus kita punya jaminan, kita punya asuransi. Nah sahabat Cakrawala, kalau kita melihat dunia ini banyak sekali menawarkan yang namanya asuransi. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi masa tua, ada asuransi kecelakaan, bahkan ada asuransi kematian sahabat Cakrawala. Nah di mana asuransi ini selalu dinilai atau dibayarkan dengan nilai uang. Artinya ketika seseorang mengalami hal-hal tragedi atau yang kecelakaan sebagainya yang tidak diingininya, maka semuanya akan tergantikan atau digantikan dengan uang. Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita lucu mengenai asuransi. Saya pernah membaca satu cerita lucu. Jadi ini perusahaan asuransi saling beradu, kira-kira perusahaan siapa yang paling cepat dalam membayarkan asuransi. Nah ada satu agen asuransi yang pertama dia bilang begini, kalau perusahaan saya, kalau ada klien kami meninggal hari Senin, maka kantor pusat kami yang mendapat berita duka cita akan segera mencari berita pada sore hari, sehingga dapat diproses klaimnya dengan segera. Anak istrinya bisa mencairkan ceknya pada hari Rabu. Wah, beda satu hari saja dengan waktu kematian misalnya. Nah kemudian agen asuransi yang dua dia tidak mau kalah. Dia bilang begini, oh kalau di perusahaan saya, ketika salah satu klien kami meninggal hari Senin, tanpa pemberitahuan pun kami akan mempelajari segala sesuatu selama 2 jam, sehingga kami dapat mengirim cek kepada ahli waris pada hari yang sama. Wah ini lebih hebat ini, perusahaan yang lebih hebat ini. Jadi tidak butuh hari, dia pada hari itu juga bisa klaim. Wah, yang ketiga, perusahaan asuransi yang ketiga, agennya bilang begini, oh kalian tidak seberapa, perusahaan asuransi kalian tidak seberapa. Kalau perusahaan asuransi saya, kemarin saja ada satu karyawan yang sedang bekerja di lantai 5 di salah satu gedung pencakar langit.
Tetapi ketika salah satu klien yang bekerja itu, dia bekerja sebagai orang yang membersihkan jendela, tetapi dia terpeleset dan jatuh. Nah, waktu dia jatuh dari lantai 50, ada karyawan kami yang kebetulan berada di gedung yang sama. Pada saat tubuhnya orang yang jatuh itu melewati kantor, maka seorang staf berhasil memegang tangannya untuk memberikan cek tunai atas polisnya. Wah, ini lebih luar biasa lagi sahabat Cakrawala. Nah, itu tadi lelucon mengenai asuransi. Intinya bahwa ketika seseorang memberikan polis atau membeli asuransi, dia berharap bahwa asuransi itu dapat menjadi jaminan bagi dia ketika sesuatu terjadi. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, pagi ini saya masih membahas ide yang sama dengan yang kemarin, bahwa kondisi dunia ini tidak menentu. Tetapi saudara dan saya, kita yang memandang kepada Allah, selalu ada jaminan, selalu ada asuransi kepastian bagi kita. Nah, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 21. Tetapi pagi ini sahabat Cakrawala, saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Dia bilang begini, Mazmur 121, 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, sahabat Cakrawala, bagi saudara dan saya yang memandang kepada Kristus, kita punya jaminan kepastian. Pertanyaannya, jaminan kepastian apa yang saudara dan saya peroleh ketika kita memandang kepada Allah? Kemarin kita sudah bahas hal pertama, bahwa kita punya jaminan. Yang pertama itu asuransi atau jaminan penopangan, bahwa Allah menopang kita. Yang kedua pagi ini saudara-saudara, jaminan atau asuransi yang kita peroleh waktu kita memandang kepada Allah dalam hidup ini, maka kita memperoleh jaminan kuasa ilahi. Jaminan kuasa ilahi. Saudara-saudara, ayat yang baru saja kita baca tadi adalah ayat yang sering diucapkan dalam doa berkat. Tetapi sesungguhnya kalau kita mempelajari dan meneliti, maka ayat ini memiliki konteks tersendiri. Nah, saudara-saudara, saya jelaskan sedikit begini. Dalam bagian ini dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saya waktu baca teks ini secara sederhana saya pikir, kapan matahari menyakiti manusia? Apakah panas yang berlebih? Kalau kita di Palu ini kadang panas sekali, dan kalau saudara dan saya keluar naik sepeda motor tanpa jaket, kita akan terasa disengat. Apakah sakit itu yang dimaksud di sini? Saya pun bertanya, bulan pada waktu malam, apakah itu bisa menyakiti manusia? Ternyata saudara-saudara, ketika saya mempelajari dengan lebih seksama teks ini, maka teks ini punya konteks sendiri. Begini, bangsa Israel meninggalkan tanah Kanaan meninggalkan tanah Mesir untuk pergi ke Kanaan. Bangsa Mesir adalah bangsa yang percaya bahwa dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari. Nah, mereka berjalan, bangsa Israel berjalan menuju ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan adalah orang-orang masyarakat yang mempercayai bahwa yang tertinggi di sana, yang disembah di sana adalah Dewi Kesuburan, Dewi Bulan, saudara-saudara. Sehingga waktu bicara mengenai ayat ini, maka ini sedang berbicara tentang kondisi-kondisi yang ada terjadi di sekitar bangsa Israel. Bangsa Mesir yang memuja dewa matahari, bangsa Kanaan yang memuja Dewi Bulan. Saudara-saudara, ternyata bangsa Israel ini menghadapi lawan yang berupa kuasa-kuasa kegelapan. Tidak saja umat Israel, saudara-saudara, tetapi ini berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Nah, gereja juga tanpa terkecuali sedang menghadapi lawan-lawan yang sama. Kalau saudara baca dalam Efesus 6 ayat 12, dikatakan bahwa lawan kita bukan daging dan darah, tetapi kita melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, roh-roh jahat ini tidak hanya bekerja di udara, tetapi juga kadang memakai kehidupan manusia. Dia merusak, dia mengacaukan, dia membohongi, bahkan menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan dalam bagian ini pemazmur tidak menyangkali
bahwa kehidupan perjalanan itu tidak luput dari kuasa kegelapan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan mendapat sebuah kepastian penjagaan bagi kehidupan mereka. Itu sebabnya dalam ayat ini kita lihat doa berkatnya Musa diulangi lagi dalam syair lagu ini. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa aplikasinya bagi kita? Saudara-saudara, kita sedang ada di dunia yang serba modern dan canggih ini. Ada banyak pengaruh-pengaruh dari kuasa-kuasa kegelapan. Setan berusaha untuk mempengaruhi, setan berusaha untuk membodohi umat Tuhan. Setan banyak mengalihkan fokus kita dari Tuhan yang benar. Setan banyak menawarkan hal-hal yang sepertinya menarik ke hati. Saudara, bukankah banyak orang-orang Kristen juga yang dalam hidupnya mereka dengan sengaja memakai kuasa-kuasa kegelapan dengan alasan melindungi diri, dengan alasan supaya berkarisma, dengan alasan-alasan yang lain. Adapun yang memakai kuasa-kuasa kegelapan dengan alasan supaya usahanya dilancarkan. Oh saudara-saudara, coba perhatikan ini. Kekeliruan terbesar yang terjadi bahwa ketika orang percaya tidak menyadari bahwa kita punya penjaga, kita punya naungan. Oh saudara-saudara, manusia kadang tidak lagi sadar bahwa fokus penyembahan kita kepada Allah, tidak boleh kepada hal-hal lain. Bukankah setan banyak membodohi orang-orang percaya dengan tradisi-tradisi yang keliru, saudara-saudara? Beberapa waktu ini saya, bukan hanya waktu ini, tetapi di waktu-waktu perjalanan pelayanan saya, sahabat Cakrawala, saya banyak kali mendapati ada tradisi-tradisi yang coba merasuk kehidupan gereja. Misalnya, turun rumah harus kaki kanan, tidak boleh kaki kiri, supaya tidak sial. Oh saudara-saudara, saya tidak pernah baca di Alkitab hal seperti itu. Atau tidak, sahabat Cakrawala, ini yang sering terjadi. Di suku kita di Sulawesi Tengah itu kita akrab dengan yang namanya Nasalora. Nasalora, saudara-saudara. Ini sebenarnya tradisi yang baik sebab mengajarkan sopan santun. Artinya kalau ada yang memasak atau ada yang punya makanan, kita ditawarkan makan, kita harus makan, saudara-saudara. Tetapi akhirnya kalau kita lihat ini disalahartikan juga. Artinya kalau kita tidak makan, nanti kita bisa jatuh di jalan. Nanti kalau kita tidak makan, kita bisa kecelakaan. Kalaupun kita tidak makan, minimal kita pegang tempat nasinya, kemudian taruh di leher. Oh saudara-saudara, coba kita berpikir dengan baik menggunakan iman kita. Yesus 40 hari 40 malam tidak makan. Tidak sedikit pun dia pegang tempat nasinya mamanya di sana, supaya dia tidak jatuh di jalan. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada kita bahwa setan kadang-kadang berusaha menipu kita. Nah, bagaimana mungkin kita mau dilindungi Tuhan kalau kita masuk dalam jebakan tipuan setan? Bukankah banyak orang yang ketika buka kebun atau mau bekerja di sawah, panggil hamba Tuhan berdoa, tetapi kemudian setelah hamba Tuhan pulang dari sawah atau dari kebun, kemudian di sudut, di ujung sawah, di ujung kebun itu ditaruh lagi persembahan sesajen berupa telur, ayam kampung, beras merah, dan macam-macam, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Allah mau melindungi kita kalau toh kita berteman dengan setan? Saudara-saudara, tidak saja hanya itu, setan banyak menghancurkan keluarga-keluarga. Bukankah banyak kali setan menghancurkan keluarga? Dia hadirkan tidak dalam bentuk iblis. Dia hadirkan mama-mama muda. Dia hadirkan papa-papa muda, saudara-saudara. Sehingga keluarga-keluarga Kristen bisa dihancurkan. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Bukankah banyak kali kesetiaan beribadah kemudian digantikan dengan kesibukan kita mencari uang? Banyak hal. Roh jahat akan selalu berusaha menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Hati-hati, semua hal yang membuat fokus kita beralih dari Tuhan adalah berhala. Saudara, dalam bagian ini pemazmur memberi kepada kita sebuah keyakinan penuh bahwa kita yang percaya asuransi kuasa ilahi itu berlaku bagi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, orang Kristen
sebenarnya pantang percaya atau pantang dibodohi dengan hal-hal yang lahiriah. Oh, kamu nanti kalau lewat di sini, di pohon beringin ini, kamu harus klakson 3 kali dan bilang tabe. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang melakukan hal ini. Saudara bilang permisi kepada siapa? Kepada pohon, kepada setan. Makanya saudara, kalau keluar rumah, supaya saudara-saudara tidak dibodohi dengan hal begitu, saudara dan saya harus berdoa, serahkan hidup kepada Tuhan. Maka Alkitab bilang kalau Tuhan yang jaga kita, kalau Tuhan yang menaungi kita, maka matahari, dewa matahari pun dan dewi bulan pun tidak akan bisa menyentuh orang Israel, tidak akan bisa menyentuh kita. Oh, ini jaminan yang baik. Maka kita tidak perlu saudara pakai susuk supaya kita kebal. Tidak perlu baca-baca ilmu supaya Anda tidak bisa dipotong. Tidak perlu saudara dan saya bikin macam-macam hal, ritual sebagainya supaya kita merasa bahwa kita aman. Saudara, saya mau bilang pagi ini sebagai hamba Allah bahwa kekuatan perlindungan kita, jaminan kuasa ilahi kita ada dalam Kristus. Orang yang memandang kepada Kristus itu dilindungi oleh kuasa ilahi. Pantang orang percaya takut pada kuasa kegelapan. Pantang orang percaya diguna-guna, saudara-saudara. Diguna-guna. Bahasa kita di Sulawesi didoti. Pantang, saudara-saudara. Kenapa? Kita ada di bawah kuasa Kristus. Saya pernah dalam satu seminar, kemudian saya ditanya satu pertanyaan yang cukup sulit juga buat saya sebenarnya. Ditanya begini, Letnan, kalau orang percaya dilindungi, lalu kenapa ada orang percaya yang mati kena doti, mati kena guna-guna? Oh, saudara-saudara, bayangkan saya berdoa pada Tuhan dan saya bilang, Tuhan beri saya hikmat untuk jawab pertanyaan ini. Terus saya menjawabnya begini. Seorang bapak kebetulan bertanya. Saya bilang, Bapak perhatikan baik-baik. Alkitab bilang, waktu manusia makan buah pohon yang dilarang Allah, Allah bilang kalau kamu makan buah pohon itu, maka kamu akan mati. Nah, pertanyaannya, waktu Hawa dan Adam makan itu buah, apakah mereka mati? Tidak kan? Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara rohani. Nah, sahabat Cakrawala, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka mati rohaninya itu dibangkitkan untuk ada di bawah kuasa Kristus. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak terima Kristus betul-betul, maka sebenarnya dia sudah mati meskipun dia belum mati. Maka setan dengan seenaknya bisa mempermainkan dia, bisa mempermainkan nyawanya, bisa dia mati kapan, sebab dia sudah mati dalam hitungannya karena tidak terima Kristus untuk ditebus. Maka saudara-saudara, pagi ini jika ada di antara kita yang kira-kira bertanya seperti itu, saya mau bilang bagi kita, mari kita terima Yesus betul-betul. Mari kita percaya dia betul-betul, supaya nyawa kita, hidup kita ada di bawah kendali Yesus, bukan ada di bawah kendali setan, saudara-saudara. Jika Anda yang pagi ini mendengarkan khotbah ini, lalu Anda pakai jimat, Anda punya hal-hal lain, saya atas nama Tuhan mau bilang, buang jauh-jauh jimatmu itu. Itu tidak pernah berguna. Tuhan Yesuslah yang berkuasa, yang melindungi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya saya ingin lebih panjang lagi membahas hal ini. Namun saya tahu saudara mengerti apa yang saya maksudkan, bahwa kekuatan yang paling kuat adalah kekuatannya Allah. Dan kalau kita tinggal bersama dengan Allah, memandang kepada Allah, maka segala sesuatu, kuasa-kuasa apapun yang ada di bawah bumi ini, di bawah langit ini, di dalam bumi ini, tidak akan pernah dapat menyentuh kita. Oh saudara-saudara, ini jaminan yang baik bagi kita. Ini jaminan kepastian yang kedua yang diperoleh bagi orang yang memandang kepada Allah. Kita punya perlindungan kuasa ilahi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, semoga Tuhan terus menolong kita untuk kita memahami bahwa kita punya jaminan kuasa ilahi. Kita diproteksi, kita dilindungi, kita diberkati, kita dijaga oleh Allah yang adalah penjaga, yang adalah naungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
karena asuransi yang Tuhan beri bukan saja bicara mengenai fisik saja saudara-saudara, untuk saudara-saudara. Tetapi ketika Tuhan berbicara mengenai asuransi, ini bicara mengenai aplikasi, bicara mengenai bagaimana Tuhan tolong kami dari hal-hal, dari kuasa-kuasa kejahatan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Dia membodohi, dia mengambil alih perhatian kami. Tetapi terima kasih karena firman-Mu pagi hari ini kembali menyadarkan kami, kembali memberi kami kekuatan bahwa sesungguhnya bersama dengan Tuhan kami punya asuransi kuasa ilahi. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Bapak, jika ada pagi ini sahabat Cakrawala yang mendengar renungan ini, mungkin mereka bimbang dalam menjalani kehidupan mereka, hamba mohon supaya Engkau kuatkan mereka. Mungkin bertanya-tanya, Yesus, apakah Engkau menyertai mereka? Tuhan, hamba mohon supaya Engkau buktikan kuasa penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka. Pagi hari ini hamba menyerahkan semua sahabat Cakrawala ke dalam tangan Tuhan. Ketika hari ini kami akan beraktivitas, kami mohon supaya Allah menolong kami. Kami beraktivitas di kantor, di sekolah, di mana saja kami berada, dalam aktivitas offline maupun aktivitas daring yang akan dilakukan hari ini, mohon supaya Allah beri kekuatan. Hamba juga ingat bagi pendengar setia kami yang sudah dalam masa lanjut usia. Pagi ini mungkin mereka mendengar renungan ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong mereka. Kuat-kuatkan mereka Bapa, berikan sehat dan kuat selalu bagi mereka. Jika ada di antara pendengar setia sedang dalam kelemahan tubuh, Allah kami mohon Engkau menyembuhkan mereka. Engkau memberkati dan bilur-bilur-Mu itu memberi kesembuhan yang sejati, sehingga mereka boleh menikmati kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Semua kegiatan-kegiatan hari ini, kegiatan penyiaran, kami mohon supaya Allah berkati. Semua staf, kru, karyawan dan juga para pimpinan, Tuhan memberkati. Berkatilah terus pelayanan Tuhan yang ada di Radio Cakrawala ini, sehingga kami boleh terus mengudara, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang melindungi kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk atensi Anda pagi hari ini lagi. Kita akan jumpa lagi di acara yang sama di edisi siar besok hari di tanggal 26 November tahun 2020. Selamat beraktivitas sahabat Cakrawala. Ingat selalu jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan saudara-saudara. Jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang banyak, dan selamat menjaga hatimu di masa-masa mendekati masa raya Natal ini. Biarlah kita terus menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dari Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.